Halo, kita akan lanjutkan pembahasan kita belajar bersama tentang unsur-unsur bahasa Ibrani. Hari ini kita akan belajar tentang artikel bahasa Ibrani atau definitive article. Dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai awalan penentu. Nah, dalam bahasa Ibrani menggunakan H seperti ini ya. H disertai dengan vokal patah. Perbandingan dengan bahasa Inggris ya, ada kata the, kata sandang tertentu, kemudian kata sandang tidak tertentu. Nah, dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas ya, yang namanya tertentu dan tidak tertentu begitu ya. Karena biasanya tidak menggunakan istilah itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada kata the begitu. Contoh sederhana seperti ini ya. Jika saya berkata kuda adalah binatang yang kuat, saya sedang membicarakan kuda secara tidak tertentu, kuda secara umum. Ya, kuda adalah binatang yang kuat. Berarti saya sedang membicarakan kuda dalam arti pengertian umum. Ya, bisa kuda di mana saja. Kuda dalam arti binatang yang kakinya 4, wajahnya panjang, gitu ya, panjang mukanya, kemudian dia bisa berlari dengan sangat kuat, gitu. Tetapi ketika saya berkata atau kalimat itu belum selesai, koma, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang lain, kuda adalah binatang yang kuat, koma, saya memiliki kuda di rumah. Oke, saya memiliki kuda atau seekor kuda, boleh ya, menunjukkan itu tunggal atau jamak. Tetapi jika saya menggunakan saya memiliki kuda di rumah, oke, kata kuda yang kedua itu berarti tertentu dia, ya, dia punya eh, melekat di situ menunjukkan sebuah benda yang tertentu. Tidak semua kuda, tapi kuda yang saya punya. Kuda yang milik saya, kuda yang ada di rumah saya. Ya, mungkin warnanya nafas, ya nafas itu apa ya, warna semacam itu warna-warna kuda ya, saya tahu karena saya punya kenalan yang punya kuda pacu gitu ya, ada beberapa warna kuda begitu, seperti coklat-coklat emas begitu. Nah, jadi kuda itu tertentu, bukan kuda secara umum gitu. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut sebagai awalan penentu atau definitive article. Dalam bahasa Ibrani, kata benda langsung bisa menunjukkan sesuatu yang umum. Ya, misalkan kata melek raja bisa berarti raja atau seorang raja, tergantung konteks memang. Memang sebetulnya sudah menunjukkan ya tertentu, tetapi untuk menjadikan kata benda menjadi tertentu dengan menambahkan H plus dakes forte. H plus dakes forte. Namun ada pengecualian jika ketemu dengan huruf guttural. Nah, di pelajaran terdahulu ketika konsonan kita sudah menyisihkan ada 4 plus 1, ya, 4 huruf guttural dan 1 yang diperlakukan seperti guttural. Ya, huruf guttural itu ada alef, he, het, dan ayin. Kemudian plus 1 namanya res. Itu diperlakukan seperti huruf guttural. Dia punya perlakuan khusus ya. Dia tidak normal seperti yang lain, tidak boleh mendapatkan titik dages forte di tengah. Itu karena itu sebagai huruf guttural atau huruf tenggorokan yang lebih lemah daripada yang lain. Rumus artikel. 1 huruf biasa plus dages forte. Contoh ya, ada kata melek raja ditambah h melek. Nah, jadi lihat yang sebelah kanan ini, ya h melek, kemudian jadinya yang merah ini h melek. Perbedaannya apa? Ditambah titik dages forte di situ. Ya, ini bukan dages line tapi dages forte. Salah satu titik dalam bahasa Ibrani ya. Ini ditambah di sini. Ada titiknya. Oke, jadi ini digabung saja, cuma tambah titik di sini. Namanya titik dages forte. Raja itu artinya. Kalau hanya melek, berarti raja, membicarakan raja secara umum. Tetapi kalau raja itu, ya, Hamelek berarti raja itu tertentu. Mungkin dalam konteks itu sedang dibicarakan. Mungkin raja Israel, mungkin raja Moab, mungkin raja di Mesir dan sebagainya. Tergantung konteks di cerita itu atau di dalam ayat itu. Jika ketemu huruf begat kepat, dages lene menjadi dages forte. Kita sudah bicara kemarin dages lene yaitu titik pengeras hanya ada di 6 huruf ini, bait,
Gimel, Dahlet, Kaf, P, dan Tau. Ya, itu huruf begat kepat. Ya, bait. Saya tulis dari sini ya. Nah, bait, kemudian Gimel, kemudian Dahlet, kemudian P, dan Tau. Nah, ini ada titik-titik namanya dages lini. Nah, bagaimana kalau ketemu titik dages ini ya, dages lini ini ya, apakah dia bisa berubah menjadi dages forte? Ya, bisa ya. Jika bertemu huruf begat kepat, dages lini menjadi dages forte. Bukan lagi menjadi fungsinya sebagai dages lini, tetapi sebagai dages forte. Ya, titik pendua kalian. Lanjut. Rumus yang kedua. Bila ketemu huruf gutural atau tenggorokan, 4 plus 1 tadi ya, 2A. Kalau ketemu alef dan ayin dan res, 3 huruf ini menjadi H. Lihat, awalnya adalah, vokalnya adalah H ya, pakai patah. Tetapi nanti menjadi hames begini. Kalau ketemu 3 huruf gutural yang ini. Contoh, or, itu terang. Or ditambah H. Ya, terang itu. Ya, tertentu ya. Sehingga menjadi H or. Apa perbedaannya? Lihatlah. Ini berubah menjadi begini. Ini bukan patah, melainkan hames. Ya. H or, terang itu. Demikian juga kalau ketemu dengan he dan het. Menjadi patah biasa memang, cuma tanpa dages. Ya, karena huruf-huruf ini kan tidak boleh ada dages begini ya. Dages lini maupun dages forte ya. Nah, khusus kecuali mapi di akhir kata ya. Kalau itu membuat he berfungsi sebagai konsonan. Contoh ya, hosek. Hosek itu kegelapan kata benda. Ditambah h ya menjadi hosek gini. Nah, tanpa ada titiknya, tidak ada di sini titiknya. Hosek. Itu kalau ketemu dengan he dan het. Sekarang kalau ketemu dengan ayin dengan vokal hames dan juga he dengan vokal hames, tidak ditekan menjadi vokalnya menjadi segol seperti ini. Oke, contoh ya, apar, apar itu debu, ya apar debu, h apar menjadi segol, segol seperti ini. Debu itu tertentu. Jika ketemu dengan ayin dan hames, nah, he dan hames yang ditekan. Sekarang kalau ada tekanan suara menjadi seperti ini ya. Oke, pakai hames vokalnya. Contoh ya, awal, awal itu dosa, h awal menjadi seperti ini vokalnya. Oke, tanpa titik, tidak boleh ada titik karena ini huruf gutural ya, termasuk huruf gutural, tidak boleh ada dages fortenya, tetapi berubahnya pakai vokal, vokalnya hames. Kalau ada tekanan suara, mana tekanan suara? Tekanan suara ini ya, ini ada tekanan suara. Kalau tidak ada tekanan suara, segol. Tapi kalau ada tekanan suara, hames, vokalnya saja. Contoh soal. Didiktat di halaman 15, nomor 15. Ya, kalau kita baca, bara Elohim, Adam, min, ha Adama. Oke. Kita terjemahkan ya, ha Adam ini, kata kerja, artinya dia telah menciptakan. Ya, orang ketiga maskulin tunggal. Nanti kita akan belajar ya. Kemudian Elohim, kata benda. Allah, Elohim. Kemudian Adam, manusia. Min, dari atau daripada. Ini preposisi termasuk ya. Kemudian ada makefnya. Kemudian H Adam. H Adam itu H Adama ya. Adama. Adama itu tanah ya. Makanya Adam itu diambil dari tanah artinya. Adama tetapi ada depannya artikelnya. H berarti tanah itu.
itu tertentu. Berarti tanah yang diambil untuk membuat manusia itu bukan sembarang tanah ya, tanah yang ada di taman itu yang diambil oleh Tuhan. Jadi ini bukan tanah dari desa Banyu Urip atau desa Purworejo tempat saya, bukan ya, tapi tanah yang di taman itu ha adama ya, tanah itu terjemahan bahasa Indonesianya. Kita sementara pakai itu ya untuk memudahkan kita bahwa itu tertentu. Kalau diterjemahkan, Allah telah menciptakan manusia dari tanah itu. Itulah penggunaan artikel, definitif artikel atau alan penentu. Selamat membaca bahasa Ibrani, mencintai bahasa Ibrani, dan memakainya untuk lebih mengerti kehendak Tuhan. Sampai jumpa.